Shalom semuanya, semangat pagi, selamat hari Jumat. Mari dengan cepat kita buka 2 Petrus 3. 2 Petrus 3 ayat pertama. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya memberikan judul pesan Tuhan adalah The Next Level. Sekali lagi, The Next Level. Artinya the next level itu level yang berikutnya. The next level. Kalau mau ditambahkan judulnya mencapai the next level, ya, atau mencapai level yang lebih tinggi. Bapak Ibu Saudara, pertobatan saya tahun 98. Bulan September saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. 1 Oktober saya minta dibaptis tahun 98. Dan saya ditanam di sebuah gereja penggembalaan 13 tahun. Dan saya bertumbuh, berbuah-buah. Terlebih saya diajar oleh Roh Kudus untuk taat dan setia. Sebelum saya mengalami the next level, saya harus taat, setia, dan pendudukan diri. Baru setelah itu saya mengalami peningkatan. Yang dimaksud dengan the next level, level yang lebih tinggi, kita ini sedang masuk ke levelnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, levelnya Tuhan itu berbicara tentang kepercayaan yang Tuhan berikan. Level Tuhan itu berbicara tentang kemauan Tuhan terhadap hidup kita. Sesuai dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan di awal pertobatan, yang dibangun dengan ketaatan, kesetiaan, kesungguhan, yang ditanam, bertumbuh, dan berbuah. Bapak Ibu Saudara, ditanam, bertumbuh, berbuah, itu masih di level 1. Jika level 1 saudara gagal, saudara tidak akan pernah mencapai the next level. Penting sekali memiliki ketaatan, penting sekali memiliki pendudukan diri, kesetiaan, penting sekali saudara. Jangan memikirkan perkara yang lebih tinggi dari ukuran iman saudara. Ikuti saja. Maka Bapak Ibu Saudara, level kedua akan kita sampai. Itu adalah kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih, serta pengertian-pengertian yang Tuhan beri. Di setiap level itu ada pengertiannya saudara. Ketika saudara naik ke next level, Tuhan menambahkan pengertian. Jadi dengar Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara merasa bahwa sekarang saudara sudah di the next level, level yang lebih tinggi yang Tuhan mau, jika tidak dibarengi dengan pengertian, firman, pengenalan akan Allah, kebenaran-kebenaran yang saudara miliki,
meningkat dari sebelumnya, maka saudara belum memasuki the next level. Kalau hidup rohani saudara, pengertian saudara sama seperti kanak-kanak terus, maka Anda belum masuk the next level. Bapak Ibu Saudara, saya beritahu, the next level, level yang naik, itu bukan bicara pelayanan yang naik. Bukan. Ada banyak orang pelayanannya naik, tetapi pengenalan akan Allah masih kanak-kanak. Tidak mungkin the next level itu dicapai dengan pengertian yang tetap sama. Maka itu kenapa imam-imam di NCCI, walaupun mereka dari berbagai gereja, saya berharap pengertian mereka bertambah. Karena mereka akan dibawa ke the next level. Bapak Ibu Saudara menjadi seorang imam, saudara sedang dibawa ke the next level. Saudara akan mengalami pengertian-pengertian yang baru. Bukan sekedar hanya saudara membaca Alkitab dan saudara tidak mengerti apa itu imam, tidak mengerti apa itu tentang peperangan rohani, tidak mengerti apa itu menjadi pendoa syafaat, tidak mengerti tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tingkat yang Tuhan mau. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya berharap khususnya para pendoa memacu diri saudara untuk naik ke level berikutnya. Maka itu Rasul Petrus mengatakan bahwa menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Memang ini berbicara tentang hari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari Tuhan ada banyak orang mengejek. Ada banyak orang tidak percaya tentang kedatangan Tuhan Yesus. Bahkan orang Kristen pun mengejek kita. Untuk apa kita bersusah-susah berdoa? Kenapa doa kok panjang-panjang? Kenapa kita kok berdiri seperti Nuh? Bapak Ibu Saudara, jangan dengarkan mereka. Karena mereka tidak memiliki the next level. Kenapa saya getol saudara tiap hari memberitakan firman, mengajak saudara berdoa? Setiap minggu, setiap ibadah saya hadir. Supaya Bapak Ibu Saudara memiliki pengertian yang murni. Oleh peringatan-peringatan, oleh teguran-teguran, dan saudara bisa mengalami yang namanya level yang meningkat. Bukan cuman hanya menjadi pendoa, tapi saudara tidak punya pengertian, pengenalan akan Allah lebih lagi. Tentang siapakah Allah, siapakah Bapa. Masih banyak saya mendengar imam-imam yang menganggap Bapa itu Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin? Bapa bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan Bapa. Ada banyak doa-doa yang Jesus only. Mereka berpikir bahwa Yesus itu adalah Bapa. Sehingga mereka tidak mengerti. Bagaimana mungkin seorang pendoa tidak mengerti Bapa, Putra, Roh Kudus? Kalau Bapak Ibu Saudara tidak mau belajar, kalau Bapak Ibu Saudara tidak mau mendengar apa yang saya ajarkan, terutama pastor teaching. Bapak Ibu Saudara, NCCI tidak pernah membentuk gereja, tetapi memperlengkapi para imam-imam untuk memiliki pengertian yang murni. Pengertian yang membawa saudara masuk the next level. Jangan sampai saudara, peran kita ini sudah besar. Peran kita ini kota, bangsa, tapi pengertian kita masih kanak-kanak. Kita masih berkutat pada pengertian pengenalan dasar terus aja. Kita tidak pernah naik kepada dewasa. Kita tidak mengerti apa-apa. Tapi saya bersyukur jemaat yang saya gembalakan di Kota Malang, khususnya juga imam-imam yang setia yang mengikuti saya pagi dan sore, menyempatkan waktu. Saya percaya pengertian saudara akan naik the next level. Ketika Tuhan melihat pengertianmu the next level, maka saudara akan naik pada kepercayaan, tanggung jawab yang lebih lagi. Bapak Ibu Saudara, kalau anak-anak kecil
tidak punya pengertian yang bertumbuh, saudara tidak akan pernah mempercayakan dia untuk memegang satu tanggung jawab. Tapi kalau ada anak kecil, saudara melihat bahwa dia dewasa, dia memiliki pengertian yang bertumbuh sesuai dengan tanggung jawabnya, maka saudara akan mempercayakan kepada anak ini. Saudara, kepercayaan akan kita terima seturut dengan pengertian yang naik. Kalau saudara menginginkan pelayanan saudara bertumbuh, kalau saudara menginginkan kerohanian saudara bertumbuh, kepercayaan Tuhan bertambah dalam hidupmu, maka barengilah dengan pengertian-pengertian yang naik, dan itu hanya bisa dikerjakan dengan apa? Belajar. Kalau saudara tidak pernah belajar, kalau saudara tidak pernah memiliki roh murid, sukar sekali saudara akan naik ke levelnya Tuhan. Karena Tuhan ingin saudara naik ke levelnya Tuhan dengan pengertian. Maka itu ayat 2 dikatakan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu yang telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Bapak ibu saudara, rasul-rasul sudah menulis di Alkitab, nabi-nabi, orang-orang kudus. Mari kita membawa diri kita untuk the next level. Dan untuk mencapai the next level, kita harus mencapai pada pengertian-pengertian yang lebih lagi. Mari kita mempelajari perintah Tuhan. Mari kita mempelajari perkataan Tuhan. Mari kita mempelajari Alkitab melalui khotbah gembala. Mari kita belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sebab Tuhan Yesus berfirman, Bapa mencari penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bapak ibu saudara, kita harus mengenal kebenaran. Memang kita juga harus melakukan. Tetapi kalau saudara mau meningkatkan level saudara, maka saudara harus mendapatkan pengertian-pengertian. Satu contoh yang mudah saja Bapak ibu saudara. Kalau saudara mau mencapai level yang saya punya, dan saudara mengerti level yang saya punya, yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus kepada saya, maka ikuti teladan saya, ikuti pengajaran saya, ikuti perkataan saya, ikuti doa-doa saya. Maka saudara akan mencapai level yang saya punya. Bapak ibu saudara, Tuhan ingin saudara mencapai level yang lebih tinggi. Khususnya sebagai pendoa syafaat. Saudara tidak boleh hanya emosional. Saudara tidak boleh hanya emosional dalam berdoa tanpa pengertian. Sebab firman Tuhan berkata di dalam surat Roma, bangsa Israel sangat giat melakukan ibadahnya, tapi tanpa pengertian yang benar. Bapak ibu saudara, banyak orang mengabaikan untuk pengertian dan belajar. Banyak orang mengabaikan saudara. Mereka tidak mau belajar pada guru mereka. Mereka tidak mau belajar mendengar dengan benar khotbah-khotbah yang mereka dengar hanya untuk kecocokan diri mereka. Yang mereka dengar hanya untuk berkat-berkat jasmani mereka. Mereka tidak berpikiran tentang pengertian rohani. Sehingga sampai hari ini mereka tidak pernah mencapai the next level. Mari saya mengajak para imam, jangan hanya berdoa, tapi pelajari apa yang saya ajarkan. Kalau saudara mau belajar sendiri, belajarlah. Meskipun Bapak Ibu Saudara adalah orang yang sudah berumur 60-70,
Orang menganggap bahwa untuk apa belajar saudara, firman Allah itu adalah makanan kita. Makanan kita saja punya kualitas saudara. Saudara dulu bayi dan sekarang sudah menjadi dewasa, makanan saudara berubah dari bubur menjadi makanan keras. Makanan keras aja ada berbagai-bagai kualitas. Makanan saudara memiliki level-level tertentu. Demikian juga firman. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Rasul Petrus sudah memberikan peringatan kepada kita, mari bangunlah dirimu dengan pengertian yang murni, jangan bebal. Jangan jadi orang ya yang tidak mau bertumbuh. Jangan jadi orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Arahkan diri saudara pada pikiran Allah. Makanya bersyukur kalau Bapak Ibu Saudara itu digembalakan. Banyak saudara orang tidak digembalakan. Mereka cuma ada di satu gereja, tapi mereka tidak pernah mengikut gembala. Mereka hanya ada di satu persekutuan, tapi mereka tidak pernah mendengar suara gembala. Bersyukur Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang digembalakan secara roh dan kebenaran. Maka saudara menjadi pendoa-pendoa dalam roh dan kebenaran. Itulah penyembah yang sejati. Saudara akan mengalami kehidupan supranatural, kehidupan spiritual saudara akan meningkat dari hari ke hari. Karena saudara membangun diri saudara dengan pengenalan akan Allah, pengertian yang murni. Saudara mempelajari kitab nabi-nabi, mempelajari perkataan Tuhan Yesus melalui khotbah gembala, melalui pengajaran gembala, sampai saudara ngerti. Bapak Ibu Saudara, mari visi 10 tahun ke depan 2033, Tuhan minta kualitas saudara bertambah. Kualitas bertambah selalu dibarengi dengan intelektual rohani. Tidak mungkin kualitas saudara bertambah tanpa dibarengi kualitas intelektual rohani. Bapak Ibu Saudara, kalau saya tidak memiliki yang namanya kecerdasan rohani, apa yang saya bisa berikan buat saudara? Bagaimana saya bisa mengangkat saudara pada the next level, level berikutnya, terus naik, sampai sempurna. Kalau saya tidak memiliki yang namanya intelektual rohani, tidak memiliki yang namanya kecerdasan rohani, dan kecerdasan rohani dicapai melalui pengenalan akan firman Allah, melalui hikmat Allah, melalui tuntunan Roh Kudus, melalui ketaatan, melalui ketekunan, melalui kesetiaan, penundukan diri. Jika saya dulu 13 tahun tidak belajar menundukkan diri pada level 1, maka saya tidak akan pernah saudara naik ke level berikutnya. Jangan saudara berpikir bahwa orang-orang yang belajar firman itu hanya pendeta, hanya gembala. Saudara, jika engkau digembalakan, setiap hari engkau menerima makanan rohani dari saya. Setiap hari loh saudara. Pertanyaannya, apa saudara mau menerima tidak? Apakah saudara mau digembalakan? Tidak. Apakah saudara mau meningkatkan kualitasmu? Tidak. Bapak Ibu Saudara, menjadi seorang pendoa, jika tidak dibarengi dengan kualitas rohani, maka saudara akan merasakan apa yang saudara lakukan ini sepertinya tidak ada artinya. Karena saudara melakukan tanpa pengertian. Saya berdoa supaya para imam-imam yang bersama saya, saudara adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan rohani. Katakan amin. Kecerdasan rohani penting. Kualitas pelayanan kita, kualitas iman kita, kualitas doa kita, semua
tergantung dari kecerdasan rohani. Dan kecerdasan rohani membutuhkan pengertian. Maka jangan bebal. Kalau dengar firman, jangan tidur. Khususnya orang-orang yang sudah 60 tahun ke atas itu loh. Jangan tidur. Kalau dengan firman, jangan ngobrol. Kalau dengan firman, jangan main HP. Mari fokus, mata terbuka dan pandang saya. Belajar. Jangan hanya cuman mengembangkan karunia. Percuma, karunia itu nggak ada artinya tanpa the next level, saudara. Pengertian-pengertian yang naik. Rasul Paulus menjelaskan hendaknya pengertian yang kau terima itu dilanjutkan dengan perjalanan yang kita tempuh. Jadi saudara, Allah akan membawa saudara pada kualitas hidup yang naik, dibarengi dengan pengenalan dan kualitas daripada kecerdasan rohani saudara. Sangat mudah Bapak Ibu Saudara, hanya orang yang menempel kepada saya. Ada yang namanya transfer of spirit. Transfer spirit itu terjadi saudara. Nanti saudara akan rasakan, loh saya kok pinter ya sekarang. Saya kok bisa mengerti ya sekarang. Ada banyak orang yang bersaksi kepada saya, Pak, sekarang saya ini kok pinter ya Pak. Orang tanya, saya kok bisa jawab ya Pak. Karena ibu mendapat yang namanya transfer of spirit dari saya. Itu yang namanya warisan rohani. Makanya itu penting sekali toh Bapak Ibu Saudara, tolong para imam-imam itu. Mari jangan menyepelekan khususnya doa pagi bersama saya. Dengarkan. Kalau saudara punya waktu doa pagi sendiri, punya gembala, dengarkan gembala saudara. Dan mungkin pengajaran yang saya berikan ini sebagai tambahan. Supaya saudara dari dulu sampai sekarang kualitas saudara tetap sama. Kalau kita ngobrol tentang rohani, saudara masih tidak ngerti. Hanya tahu dasar pertobatan, karunia-karunia, tentang baptisan. Hanya itu, saudara tidak bertumbuh di dalam pengenalan Allah, tidak bertumbuh. Saya tidak mau imam-imam tidak bertumbuh. Ayo, jangan sibuk pelayanan tanpa saudara membangun tingkat pengenalan saudara supaya naik the next level. God bless you all.